Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Sehat? Semoga di masa pandemi yang sulit ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini saya sedang berada di Telaga Jonge, saya sedang bersepeda. Nah, sambil bersepeda, nanti kita juga akan membahas materi yang masih berkaitan dengan materi PJJ kita pada minggu lalu, yaitu adalah ekologi dan ekosistem. Tetapi pada hari ini kita akan belajar tentang aliran energi dalam ekosistem. Nah, selain aliran energi dalam ekosistem, nanti kita juga akan melakukan pengamatan. Kita akan membuktikan adanya interaksi antar spesies dalam ekosistem dan juga membuktikan bahwa dalam ekosistem terjadi aliran energi yang nanti akan kita susun dalam bentuk rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oleh karena itu, ikuti terus ya. Pada PJJ pertemuan minggu lalu, kita sudah belajar sedikit tentang konsep ekologi. Bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik atau hubungan ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, sehingga objek kajian ekologi adalah ekosistem itu sendiri. Selain itu, kita juga sudah belajar tentang interaksi antar komponen dalam ekosistem. Ada komensalisme, amensalisme, ada kompetisi, predasi, mutualisme, netralisme, dan macam-macam. Sekarang kita akan belajar tentang aliran energi dalam ekosistem, sekaligus kita akan mengamati atau melakukan praktikum mandiri pengamatan ekosistem secara langsung dengan tujuan yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Yang kedua, kalian dapat membuktikan adanya interaksi antar spesies dalam ekosistem. Dan yang ketiga, kalian dapat membuat atau menyusun susunan rantai makanan atau jaring-jaring makanan berdasarkan hasil pengamatan dalam ekosistem yang kalian amati. Aliran energi. Mendengar istilah aliran energi, apa sih yang kalian pikirkan? Aliran energi adalah jalur pemindahan energi atau transfer energi dari tingkat trofik yang satu ke tingkat trofik yang lain. Mulai dari energi cahaya matahari, kemudian digunakan oleh produsen, ke konsumen, hingga nanti sampai di pengurai atau detritivor. Sebagai contoh, energi cahaya matahari diubah menjadi glukosa melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau, kemudian diubah oleh hewan dan manusia menjadi energi panas melalui proses metabolisme. Produsen mendapatkan energi dari sinar matahari, kemudian herbivora akan mendapatkan energi dari produsen atau dengan memakan tumbuhan hijau. Kemudian karnivor akan mendapatkan energi dengan memakan herbivora, sehingga energi tersebut akan berpindah. Nah, oleh karena itu, proses rantai makanan terjadi secara linier atau garis lurus. Sebagai contoh, kalian bisa perhatikan ilustrasi berikut. Nah, tanaman berperan sebagai produsen, dia berada pada tingkat trofik 1, kemudian tikus berperan sebagai konsumen tingkat 1 atau berada pada tingkat trofik 2, kemudian ular berada pada tingkat trofik 3 atau dia berperan sebagai konsumen tingkat 2, dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau dia berada pada tingkat trofik 4. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau elang mati, apa yang akan terjadi? Pertama, bangkai elang akan diuraikan oleh dekomposer seperti bakteri dan jamur menjadi nutrien anorganik. Yang selanjutnya, nutrien anorganik akan digunakan kembali oleh produsen. Lalu akibatnya, karena elang mati, maka jumlah atau populasi ular akan meningkat karena sudah tidak ada lagi predator untuk ular.
Yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan dalam ekosistem yang lebih kompleks sehingga melibatkan lebih banyak organisme. Di dalam ekosistem, rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain membentuk jaring-jaring makanan. Sebagai contoh, kalian bisa lihat skema berikut ini. Berdasarkan skema tersebut, dapat dilihat bahwa rantai makanan yang sederhana dapat membentuk jaring-jaring makanan yang sangat kompleks. Semakin rumit jaring-jaring makanan yang terbentuk, maka semakin tinggi pula tingkat kestabilan ekosistem. Atau dapat dikatakan bahwa ekosistem tersebut dalam kondisi yang stabil. Misalnya, jika kelinci mati, elang masih bisa memakan tikus, memakan burung pemakan biji-bijian atau burung pemakan serangga, dan juga masih dapat memakan ular. Atau contoh lain, misalnya jika laba-laba mati, maka katak masih bisa memakan belalang atau insekta lainnya. Terakhir yang perlu kita pelajari adalah piramida ekologi. Piramida ekologi berfungsi untuk menunjukkan perbandingan antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik yang lain. Jadi, seluruh organisme di dalam ekosistem memiliki tingkatan trofik yang berbeda. Misalnya, produsen berada pada tingkatan trofik yang satu. Kemudian, konsumen tingkat satu atau konsumen primer menempati tingkat trofik kedua. Kemudian, konsumen tingkat dua atau konsumen sekunder menempati tingkat trofik ketiga. Kemudian, konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier menempati tingkat trofik yang keempat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan ekosistem secara langsung, tetapi pertama-tama yang harus kita siapkan adalah alat dan bahannya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan buku tulis atau kertas juga boleh. Kemudian kita membutuhkan alat tulis atau pulpen dan juga handphone untuk mendokumentasikan. Nah, kita langsung aja yuk melakukan pengamatan. Oke semuanya, jadi kira-kira begitulah pembelajaran kita hari ini tentang aliran energi dalam ekosistem. Selain itu, kita tadi juga sudah melakukan pengamatan secara langsung di ekosistem danau, sampai kita membuat skema jaring-jaring makanan yang terbentuk dari hasil pengamatan kita. Nah, setelah ini silahkan kalian mengerjakan tugas mengamati ekosistem. Untuk panduannya sudah saya upload di Google Classroom, jadi silahkan membaca panduan penyusunan laporan hasil praktikum mandiri pengamatan ekosistem di Google Classroom. Oleh karena itu, cukup sampai hari ini pembelajaran kita tentang aliran energi. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang daur biogeokimia pada pertemuan PJJ berikutnya. Oke, sampai jumpa semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap menaati protokol kesehatan ya. Dah.